Yang pertama ada pengertian strategi tingkat bisnis, yang artinya adalah serangkaian komitmen dan tindakan yang harus diambil untuk menyediakan nilai bagi konsumen dan mendapatkan keunggulan bersaing melalui pendayagunaan kompetensi inti dalam pasar suatu produk tertentu. Selanjutnya yang kedua ada tujuan strategi tingkat bisnis. Tujuannya sendiri itu untuk menciptakan perbedaan antara posisi perusahaan dan para pesaingnya. Contohnya seperti Tokopedia dengan Shopee. Masing-masing dari mereka itu menciptakan kualitas merek, kualitas layanan dengan ciri khas mereka agar meningkatkan perusahaan mereka dan dapat bersaing dengan yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada hubungan antara pelanggan dan strategi tingkat bisnis. Para pelanggan adalah dasar dari keberhasilan strategi tingkat bisnis. Perusahaan-perusahaan terus-menerus menekankan betapa pentingnya hubungan antara membangun relasi dan mengirim jasa ke pelanggan serta kinerja keuangan perusahaan. Jadi pada intinya strategi tingkat bisnis itu adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan relasi dengan orang-orang terbaik untuk menciptakan nilai yang maksimum, baik secara internal ke perwakilan perusahaan maupun eksternal ke pelanggan. Selanjutnya ada jenis strategi tingkat bisnis. Jadi terdapat 4 jenis strategi tingkat bisnis generik untuk membangun dan mengeksploitasi keunggulan kompetitif dalam ruang lingkup. Yang pertama ada strategi keunggulan biaya, yang kedua ada strategi pembedaan, yang ketiga ada strategi fokus, dan yang keempat ada strategi pembedaan terintegrasi. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang strategi keunggulan biaya, yang artinya serangkaian tindakan integratif yang dirancang untuk memproduksi dan mengirim barang-barang atau jasa pada biaya yang paling rendah relatif terhadap pesaing dengan ciri-ciri yang bisa diterima oleh pelanggan. Adapun risiko persaingan dari strategi keunggulan biaya, yang pertama yaitu peralatan manufaktur pemimpin biaya dapat menjadi using karena inovasi teknologi para pesaing lainnya. Yang kedua yaitu terlalu fokus terhadap pengurangan harga sehingga membuat perusahaan itu kurang memperhatikan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang strategi pembedaan. Dengan strategi pembedaan, atribut, karakteristik unik produk perusahaan ini selain biaya itu dapat memberikan nilai bagi pelanggan. Nah, karena pembedaan produk ini dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Dan bagi perusahaan yang menjalani strategi pembedaan ini biasanya membebankan pada harga-harga premium. Adapun risiko persaingan dari strategi pembedaan, yang pertama yaitu bahwa pelanggan dapat memutuskan perbedaan harga antara produk pembuat pembedaan dan produk pemimpin biaya yang terlalu besar. Kedua yaitu bahwa cara-cara pembedaan perusahaan tidak lagi menyediakan nilai yang mau dibayar bagi pelanggan. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang strategi fokus. Strategi fokus ini dilaksanakan ketika perusahaan mencoba menggunakan kompetensi intinya untuk menyediakan kebutuhan suatu kelompok pembeli tertentu dalam suatu industri. Adapun risiko persaingan dari strategi fokus, yang pertama yaitu kemampuan pesaing dalam menggunakan kompetensi intinya untuk lebih terfokus dengan cara melayani suatu segmen pasar yang didefinisikan dengan lebih sempit. Yang kedua yaitu keputusan dari pesaing tingkat industri untuk menggunakan sumber dayanya untuk melayani kebutuhan konsumennya yang khusus yang telah dilayani oleh perusahaan yang terfokus tersebut. Selanjutnya yaitu penjelasan strategi biaya rendah atau pembedaan terintegrasi. Perusahaan yang menggunakan strategi ini berusaha untuk melayani konsumennya dengan produk yang biaya relatif rendah namun mempunyai karakteristik yang dibedakan. Dan resiko utama dari strategi ini yaitu perusahaan menawarkan produk yang tidak memberikan nilai yang berarti baik dalam biaya rendah atau pembedaan.